Nasib pilu karyawan Jan Huadiana, ijazah ditahan, diduga gaji dipotong Rp10.000 jika salat Jumat. Kabar tak sedap datang dari perusahaan UD Sentosa Sil. Pemiliknya, Jan Huadiana, diduga tak hanya menahan ijazah para mantan karyawan, tetapi juga memotong gaji pegawai yang menjalankan salat Jumat. Hal ini disampaikan oleh mantan karyawan bernama Peter Evril Sitorus. Ia menyebut, para karyawan yang beragama Islam tetap melaksanakan salat Jumat meski sempat mendapatkan larangan dan ancaman dari pemilik perusahaan. Peter mengatakan bahwa karyawan yang melaksanakan salat Jumat dipotong gajinya sebesar Rp10.000 setiap kali salat. Padahal, upah harian mereka hanya Rp80.000. Karena saya non-Islam, saya tidak tahu secara rinci. Tapi saya tahu, kalau salat Jumat itu ada potongan Rp10.000 setiap kali, ungkap Peter, dikutip dari Kompas.com. Jika dirata-rata, pemotongan tersebut bisa mencapai Rp40.000 dalam sebulan, atau setara dengan setengah hari gaji. Tak hanya itu, menurut Peter, pemotongan juga dilakukan jika karyawan tidak masuk kerja. Bahkan, jumlah potongannya 2 kali lipat dari gaji harian, yakni sekitar Rp150.000. Kalau tidak masuk sehari, dipotong 2 hari. Gaji per hari Rp80.000, tapi potongannya Rp150.000, jelasnya. Peter sendiri kini telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, namun masih belum menerima kembali ijazah miliknya yang ditahan. Harapan saya, semoga masalah ini cepat selesai dan ijazah saya bisa dikembalikan. Saya hanya ingin semuanya berjalan sesuai hukum, ucap Peter. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Provinsi Jawa Timur menerima 31 laporan terkait penahanan ijazah oleh perusahaan milik Diana. Awalnya hanya 1 laporan. Tapi kini berkembang menjadi 31 orang yang melapor, ujar Tri Widodo, Kepala Bidang Pengawasan dan K3 Disnaker Trans Jatim, dikutip dari Surya.co.id. Tri menjelaskan bahwa para pelapor tidak semuanya bekerja di satu perusahaan yang sama, namun tersebar di 12 perusahaan berbeda. Menariknya, sebagian pelapor bahkan tidak mengenal satu sama lain. Menurutnya, hingga kini belum ditemukan siapa pihak yang secara pasti menahan ijazah dan untuk tujuan apa. Belum ada yang mengaku menahan. Kami masih dalami dan akan cari tahu siapa yang bertanggung jawab, tambahnya. Setelah semua laporan dianalisis, pihaknya berencana melakukan berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, BAP, terhadap para pelapor. Di sisi lain, 30 mantan karyawan UD Sentosa Sil juga akan melaporkan Diana ke pihak kepolisian pada Kamis, 17 April 2025. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa puluhan mantan karyawan itu sudah berkumpul di Balai Kota untuk mempersiapkan laporan hukum mereka. Informasinya, ada lebih dari 30 mantan karyawan yang merasa ijazahnya ditahan oleh perusahaan, kata Eri. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Disperinaker, Kota Surabaya, Ahmad Zaini. Ia menambahkan bahwa sebagian pelapor mengaku diberhentikan secara sepihak tanpa alasan jelas. Mereka bukan semua mengundurkan diri. Ada yang dikeluarkan begitu saja, ucap Zaini.